wabarakatuh. Bapak Guru hebat, kembali lagi bersama saya Bagasona Putra Tamtama, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Jawa Timur. Saya dari kelas 1, 2, 3. Ya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual yang tertuang dalam modul 1.1a 6 ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ya, kita lanjut langsung tanpa basa-basi. Ya, di sini Ki Hajar Dewantoro profilnya adalah dia seorang tokoh pendidikan yang sangat dihormati di Indonesia maupun di mancanegara. Dia terkenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat Indonesia, terutama yang kurang mampu ya pada zaman dahulu. Ya, Ki Hajar Dewantoro juga memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia dan memandang pendidikan itu hak semua orang tanpa terkecuali. Itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Dan yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantoro adalah diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terbesar di Indonesia maupun di Asia. Itu sekilas tentang profil Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro itu dikenal sebagai trilogi yang mempunyai trilogi, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani ya. Tutwuri Handayani. Jadi trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro itu setiap hari anak-anak menggunakannya ya. Di situ di topinya Tutwuri Handayani ya. Di sini Ing Ngarsa Sung Tulodo, jadi di depan itu kita menjadikan contoh yang baik. Kita menuntun anak-anak, kita berikan contoh dulu, anak-anak mengikuti kita. Terus Ing Madya Mangunkarsa, di tengah kita memberikan motivasi. Jadi saat anak-anak itu terjadi kendala, ada masalah, kita di situ berusaha merangkul anak-anak, kita merasakan apa yang sudah anak-anak rasakan. Itu kita di tengah, jadi kita bentuk bentuk kepedulian kita terhadap anak-anak kita. Terus di sini ada Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani, di belakang kita selalu memberikan dukungan positif. Jadi anak-anak jika ada yang istilahnya kendur, kita harus memotivasi dia. Seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini kita belajar tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah memiliki konteks pendidikan, yaitu mendidik dan mengajar, sebuah proses istilahnya kemanusiaan tanpa membeda-bedakan satu sama lain, sehingga pendidik memerdekakan pendidik dari aspek fisik dan apapun yang sudah tertuang di dalam pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Lanjut terkait masalah, di sini ada dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya. Di sini kita di modul ini kita belajar tentang tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya, yang pertama, Ki Hajar Dewantoro itu menyangkut seluruh aspek kehidupan, tidak hanya akademis. Jadi di budaya di masyarakat itu juga perlu dipikirkan jadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pendidik harus memperhatikan dan menghargai keberagaman budaya. Jadi kebudayaan tadi seperti yang saya bilang, jadi tidak hanya kehidupan saja, aspek kehidupan akademis saja yang kita nilai, tapi juga di sini ada keberagaman budaya yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita, seperti itu. Terus pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali. Seperti tujuan tadi, Ki Hajar Dewantoro membuka Taman Siswa. Di situ tujuannya jelas, tidak untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua orang yang mampu dan mau untuk bersekolah. Seperti itu. Pendidikan harus mengembangkan karakter dan kepribadian positif. Nah, ini ya Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi kita harus menjadi pendidik yang bisa menuntun anak-anak untuk menjadi pribadi yang berkarakter dan pribadi yang positif. Nah, ini yang menjadi tantangan kita selama ini. Tapi dari Ki Hajar Dewantoro ini kita punya ilmunya itu, seperti itu. Jadi kita akan pelajari itu semuanya di sini. Terus pendidikan harus mengajarkan keterampilan, pengetahuan di guna kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. Jadi kita harus praktek, seperti itu ya. Selanjutnya di sini peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro.
Ki Hajar Dewantara seperti trilogi pendidikan tadi ya, Tuturi Handayani di situ menuntun adalah kunci pendidikan kepada anak-anak. Jadi kita merasakan apa yang sudah anak-anak rasakan. Jadi kita kalau di depan itu kita merasakan bahwa kita harus memberikan dorongan apa istilahnya kayak contoh yang baik untuk anak-anak itu kita di situ kita menuntun anak-anak ya Bapak Ibu yang hebat yang super dan menuntun kita menumbuhkan sikap budi pekerti rasa budi pekerti dengan adanya tuntunan. Nah, selain 3 tadi ya di sini ada budi pekerti itu ada 3 juga. Cipta, rasa, karsa. Cipta, kita dari pemikiran kita itu mengolah pikiran kita, menumbuhkan kreativitas kita. Terus baru kita ke perasaan, baru kita ada dorongan, kemauan untuk pekerti di sini kita harus kerja yang benar-benar kita istilahnya kayak lakukan gitu, kita actionnya seperti itu. Jadi tidak aja teori aja, tapi juga action di sini seperti itu. Jadi filosofi di pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sudah sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu guru yang hebat ya. Selanjutnya di sini peran pendidikan menurut di sini ada 2, yaitu kita selalu berkembang ya, selalu berubah itu karena ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Jelas kalau kodrat alam kita harus tahu tempat tinggal anak-anak yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Jadi kita sebagai modelnya, kita bisa jadi contoh mereka gitu untuk selalu istilahnya hidup di lingkungan yang istilahnya berpengaruh gitu. Kita tidak terpengaruh oleh lingkungan, tapi kita harus mempengaruhi lingkungan positif untuk kita maju ke depan seperti itu. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, karena teknologi sekarang yang sangat berkembang pesat. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa istilahnya kita harus bisa mengupgrade diri dengan adanya perkembangan teknologi atau zaman itu sendiri. Jadi kita dituntut untuk terus berkembang oleh Ki Hajar Dewantara ini, tidak stagnan gitu aja. Kalau kita stagnan, kita akan hancur di situ. Seperti itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, yang terakhir Bapak Ibu guru yang hebat, peran pendidikan yang Ki Hajar Dewantara menurut saya yang paling menarik adalah di sini kita sebagai petani. Ya, kita sebagai petani, kita itu menabur benih dengan objeknya, dengan istilahnya jenis tanamannya itu siswa kita. Jadi siswa kita itu sebagai tanamannya, kita menebar benih itu bertumbuh atau tidaknya itu tergantung dari kita bagaimana kita menyikapi sifat-sifat dan karakter setiap individu anak-anak itu sendiri. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa si anak A ini harus sama kayak si B, itu tidak bisa. Jadi semua orang punya kodratnya sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai petani kita harus mengikuti apa kata anak-anak gitu. Itu Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi anak-anak sekarang itu tumbuhnya itu harus sesuai dengan rules hobinya mereka. Makanya pendidikan sekarang itu berpusat pada anak untuk mengembangkan minat dan bakat anak itu sendiri. Dasarnya di Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kita nggak bisa mengharapkan si anak ini, ibaratkan si A ini jagung ya, si A ini jagung nanti tumbuhnya itu nanti kedelai atau padi, itu tidak bisa. Jadi jagung, kita nanam jagung itu tumbuhnya juga pasti jagung, panennya juga jagung. Jadi apapun hasilnya nanti kita menabur aja demi kebaikan kita semua. Seperti itu, demi kebaikan anak didik kita Bapak Ibu ya. Semoga kita diberikan istilahnya keleluasaan, kedewasaan untuk menyikapi pendidikan yang ada sekarang dengan generasi gen alpha yang sungguh sangat luar biasa kepintarannya ini ya. Jadi kita kedepannya harus lebih upgrade diri lagi. Kita harus benar-benar bisa memposisikan diri kita sebagai pendidik yang luar biasa. Gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk tantangan yang harus kita hadapi, yang pertama masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan metode itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan karakter peserta didik yang ada sekarang. Ya, yang kedua, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program sekolah. Kemampuan guru di sini masih belum memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Untuk solusinya, yang pertama kita
harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid yang sudah relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewanto, yaitu contohnya dengan melakukan banyak kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa itu sendiri. Yang kedua, mengubah model pembelajaran yang bervariasi, yang awalnya kita berpusat pada guru untuk kedepannya berpusat pada murid. Yang selanjutnya, guru harus mengikuti berbagai macam workshop untuk meningkatkan keterampilan dan kekuatan atau kemampuan pemahaman tentang pendidikan berpusat pada murid. Jadi murid tidak akan bosan di dalam pembelajaran seperti itu. Dan ini dokumen dari kita, beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama ada Banjari, ada baris berbaris, ada menari, ada pramuka, ada menggambar, dan juga ada IT. Ini adalah ekstrakurikuler untuk minat dan bakat siswa itu sendiri. Dan ini kegiatan-kegiatannya kita selalu melakukan pembiasaan untuk menaikkan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Ada permainan tradisional, terus ada kegiatan keagamaan, dan kegiatan di sini membatik, ya, terus ada senam pagi seperti itu. Dan selanjutnya ini ada sedikit prestasi dari sekolahan kita. Ini ada juaraan dari pantomim dan juga ada di Olimpiade Sispres atau Olimpiade tingkat kecamatan seperti itu. Oke, selanjutnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita sebagai peserta calon guru penggerak diberikan kelancaran, dan kita sebagai guru harus bisa menuntun murid kita untuk menjadi pembelajar yang luar biasa dan generasi emas di masa mendatang di tahun 2024 seperti itu. Terima kasih, semoga diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.